Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Iskandar, mahasiswa dari kelas 5D Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi secara dinamis antar individu ataupun antar kelompok. Di sini terjadi hubungan timbal balik antara orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Definisi umum dari kata interaksi sosial ini adalah tindakan yang saling berhubungan antar manusia yang mempengaruhi satu sama lain. Di sini ada definisi interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Gilin dan Gilin. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang memiliki sifat dinamis. Hal ini yang dimaksudkan adalah hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok pula. Menurut Marcionis, interaksi sosial ialah suatu proses untuk manusia melakukan aksi dan bereaksi atas satu sama lain. Kegiatan tersebut dilakukan dalam suatu relasi atau hubungan tertentu. Yang ketiga, menurut Walgito, interaksi sosial secara sederhana adalah hubungan timbal balik yang mana memberikan pengaruh baik kepada individu atau kelompok. Yang keempat, menurut Murdiatmo dan Handayani, interaksi sosial merupakan hubungan yang dibangun oleh individu dengan individu yang lain, yang mana kemudian membangun suatu struktur sosial. Nantinya, struktur sosial yang ada akan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah terjadinya interaksi yang mana bisa berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial dapat dibagi menjadi dua menurut tingkatannya, yaitu kontak sosial primer dan juga kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak yang terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka. Contohnya adalah saling menyapa, berbicara, diskusi, dan bersalaman. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak yang terjadi melalui perantara. Kontak sekunder ini juga dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kontak sosial sekunder langsung terjadi ketika berhubungan dalam waktu yang sama dan medianya langsung menghubungkan. Contohnya adalah video call atau telepon. Syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Syarat adanya interaksi sosial yang selanjutnya adalah terjadinya komunikasi antar pihak-pihak yang sedang berhubungan dan mengalami kontak sosial. Komunikasi ini artinya terdapat penyampaian pesan dan juga pertukaran pesan. Dalam komunikasi sendiri, ada beberapa unsur yang antara lainnya adalah komunikan atau pihak penerima, komunikator atau pihak mengirim pesan, media, dan juga efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu adalah jumlah orang lebih dari satu karena dibutuhkannya suatu aksi dan juga reaksi. Suatu individu memberikan suatu tindakan, kemudian individu lainnya memberikan respon. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang ada harus dipahami oleh orang yang diajak untuk berinteraksi. Dengan demikian, baru interaksi sosial dapat terjadi. Contohnya adalah penggunaan bahasa atau penggunaan tulisan. Yang ketiga, meliputi masa lalu, masa depan, dan sekarang. Maksudnya adalah interaksi yang ada memiliki konteks waktu yang mana memberikan batasan atas interaksi yang ada. Yang keempat, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun, interaksi yang terjadi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai ataupun itu tujuannya. Tujuan dalam hal ini juga tidak selalu berbentuk tujuan positif karena kembali lagi kepada bentuk interaksi sosial yang mana bisa merupakan disosiatif atau asosiatif. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi pada dasarnya adalah tindakan seseorang untuk meniru tindakan atau sifat orang lain. Banyak hal yang bisa ditiru, mulai dari gaya berpakaian, berbicara, berbahasa, dan juga pola pikir.
Contoh bentuk imitasi adalah ketika seorang anak meniru ayahnya yang suka berbicara dengan logat Jawa. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pandangan atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Tujuan utama dari sugesti adalah untuk mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Sugesti yang berhasil dapat mempengaruhi cara orang lain bertindak. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menyamakan diri dengan orang lain. Identifikasi umumnya lebih mendalam dari imitasi yang hanya berupaya untuk meniru. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah keadaan di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, orang ini akan terdorong untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan yang dialami oleh pihak tersebut. Contohnya adalah ketika terjadi musibah, orang-orang banyak bersimpati dengan para korban gempa bumi yang rumah-rumahnya hancur dan kehidupannya berubah selamanya. Selanjutnya ada empati. Bentuk simpati yang lebih mendalam dan kuat dikenal dengan istilah empati. Ketika berempati, seseorang cenderung mampu untuk menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Contohnya adalah ketika sedang ingin menggusur rumah-rumah ilegal di sebuah kampung kota pinggiran sungai. Seseorang yang juga memiliki empati akan mampu merasakan kesedihan dan keputusasaan dari orang-orang yang tinggal di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan antar satu individu terhadap individu lainnya atau antar kelompok. Umumnya, motivasi digunakan untuk meningkatkan kesenangan dari pihak penerima ataupun semangat kerjanya. Contohnya adalah pelatih tim bola yang memotivasi anggotanya ketika sedang kalah 1-0 agar bisa membalas pada ronde kedua dan memenangkan kejuaraan tersebut. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. Ini adalah suatu interaksi sosial yang sifatnya positif, yang mana kemudian membentuk suatu persatuan ataupun kerjasama. Secara umum, terdapat beberapa jenis interaksi sosial asosiatif, yang antara lain adalah yang pertama ada koalisi, yang kedua tawar-menawar, yang ketiga kooptasi, yang keempat joint venture, yang kelima kerjasama, yang keenam ada akomodasi, lalu ada koersi, arbitrasi dan mediasi, konsiliasi, toleransi, akulturasi, dan asimilasi. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Berkebalikan dari asosiatif, interaksi sosial ini sifatnya adalah negatif. Keberadaan interaksi sosial disosiatif justru akan menghasilkan perpecahan serta konflik antar elemen masyarakat ataupun antar individu yang melaksanakan interaksi ini. Contohnya ada oposisi, kompetisi, dan kontroversi, dan konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.